Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat software semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 176-180. Setelah krisis teratasi, panggilan dari grup Junlin datang lagi untuk meningkatkan investasi dan menambah 200 juta lagi untuk memperluas skala perusahaan Liziran. Liziran siap menerima. Sore harinya, Liziran mengeluarkan pengumuman lain. Gaji dan tunjangan semua karyawan yang tersisa akan digandakan. Liziran bahkan mengatur agar beberapa karyawan dipromosikan, karena setengah dari karyawan keluar saat ini, membiarkan banyak posisi terbuka. Begitu berita itu keluar, seluruh pasar menjadi panas. Dan perusahaan berkembang dan membutuhkan banyak karyawan baru. Untuk sementara, banyak pencari kerja berkumpul di depan perusahaan Huating. Situs rekrutmen, seorang pria gemuk paruh baya dengan jas dan sepatu kulit muncul, dan dia melemparkan resumenya ke atas meja. Saya Sun Yan Xiao, mantan kepala Departemen Hukum Perusahaan Huating, cepat dan pekerjakan informasi saya datang untuk bekerja. Baru saja berkata dengan cibiran dari perekrut, Sun Yan Xiao, kan, kamu sudah masuk daftar hitam perusahaan Huating. Kamu tidak bisa dipekerjakan seumur hidup, Sun Yan Xiao berkata dengan marah. Dia sangat kesal karena diblokir dari pintu oleh beberapa anak muda. Iya, kami dulu adalah karyawan perusahaan Huating, mengapa kami tidak mengizinkan kami masuk? Kami adalah veteran perusahaan ini tidak dapat hidup tanpa kami. Masuk ke perusahaan, tapi juga nikmati gaji dan tunjangan ganda 2 kali lipat. Satu demi satu teriakan dingin terdengar. Ratusan orang mengikuti di belakang Sun Yan Xiao dan berteriak. Mereka adalah karyawan yang telah mengundurkan diri sebelumnya. Ketika mereka akan mencari pekerjaan lain, mereka mendengar bahwa perusahaan Liziran telah selamat dari krisis, dan seseorang menginvestasikan uang dalam jumlah besar, dan gaji serta tunjangan karyawan berlipat ganda. Mereka segera berlari. Akibatnya, saya diberitahu bahwa saya masuk daftar hitam oleh perusahaan, tidak bisa disowa. Itu membuat mereka sangat marah. Sun Yan Xiao berkata dengan marah, kita harus memberi kita penjelasan, ini telah sangat merusak tubuh dan pikiran kita, dan kita semua dapat menuntut kompensasi spiritual pada saat ini. Liziran muncul. Apakah saya sudah memberitahu Anda bahwa itu hari setelah kamu pergi? Jangan pernah berpikir untuk kembali. Kamu sudah masuk daftar hitam perusahaan. Melihat Liziran, sikap semua orang tidak terlalu keras. Sun Yan Xiao berkata sambil tersenyum, kami sudah tahu Tuan Li salah, beri kami kesempatan. Benar, kami semua tahu Tuan Li salah, beri kami kesempatan. Yang lain memohon satu demi satu. Hanya ada satu kesempatan, dan aku memberikannya padamu. Liziran dingin dan tidak berperasaan. Karyawan yang tinggal di perusahaan tidak bisa lebih bahagia. Jika saya mengundurkan diri dari orang-orang ini sejak awal, itu akan sia-sia. Liziran berkata dengan dingin, kalian semua ada di daftar hitam perusahaan, sangat tidak mungkin untuk dipekerjakan. Oke, Liziran, kamu tidak baik, jangan salahkan kami karena tidak benar, hari ini kami akan malas dan tetap di sini. Sun Yan Xiao berkata dengan dingin. Soundtrack yang lain mengikuti satu demi satu, berdiri di depan perusahaan, sehingga orang lain yang datang untuk merekrut atau berbisnis tidak bisa masuk. Mari kita lihat siapa yang tidak mampu membelinya. Sun Yan Xiao menambahkan, pada saat itu, kami akan menuntut Anda karena melanggar undang-undang pasar dan membuat peraturan anti hak asasi manusia tanpa izin, melukai tubuh dan pikiran kami secara serius, dan menuntut kompensasi yang sangat besar. Sun Yan Xiao adalah penasihat hukum. Akan lebih tidak nyaman jika Anda tidak berbicara tentang hukum jika Anda memahami hukum. Saat Liziran merasa melankolis, tiba-tiba dia melihat Ye Junlin datang. Saya melihat Ye Junlin diikuti oleh sekelompok besar orang yang mengancam. Siapa yang akan menimbulkan masalah di depan perusahaan Huating? Ye Junlin berteriak keras, ini aku, ada apa? Sun Yan Xiao setuju tanpa ragu. Ye Junlin melambaikan tangannya, dan Xiao Dao serta yang lainnya di belakangnya melangkah maju. Beberapa orang mengelilingi Fatih Sun,
dan Yuki menepuk wajahnya dengan pisau kecil. Apa, kamu satu-satunya yang membuat masalah? Xiao Dao bertanya sambil tersenyum. Sun Yan Xiao ketakutan saat melihat orang-orang ganas itu, dan melihat bekas luka dan tato pisau itu. Karyawan lainnya juga dikelilingi oleh saudara-saudara Xiao Dao. Tapi Sun Yan Xiao masih berkata kepada Li Ziran, "Li Ziran, kamu benar-benar meminta para gangster untuk mengancamku. Kami akan menuntutmu, kamu mati." Li Ziran memandangnya dan mencibir, "Maaf, aku tidak tahu siapa." Mereka berteriak, "Ya, saya tidak tahan dengan intimidasi Anda, kami akan menangani masalah ini." Kamu, Sun Yan Xiao yakin bahwa mereka mengenal Li Ziran, tetapi tidak ada bukti. Bagaimana menurutmu? Aku mahasiswa hukum, aku tidak takut padamu. Sun Yan Xiao mengucapkan kata-kata paling kejam dengan nada paling pengecut. Xiao Dao menepuk pipinya, dan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak akan melakukan apapun untukmu. Sejauh yang aku tahu, putrimu pergi ke sekolah dasar Dongsheng, dan istrimu bekerja di Wanlong Department Store. Apa? Takut mati? Ini adalah ancaman terang-terangan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pihak lain tidak melakukan apapun untuk menyakiti Anda. Saya salah, saya tidak berani membuat masalah lagi." Sun Yan Xiao mengalah, "Aku salah, minta maaf saja." Xiao Dao mencibir. Sun Yan Xiao berdiri di depan Li Ziran dan meminta maaf, "Tuan Li, kami salah, dan kami tidak akan membuat masalah lagi." Semua orang juga meminta maaf, menyesali, mereka sangat menyesalinya. Jika mereka tidak mengundurkan diri sejak awal, bukankah mereka akan menikmati gaji dan tunjangan ganda? Penyesalan juga merupakan keluarga Li. Apa? Grup King's Landing menginvestasikan 600 juta sebelum dan sesudah. Perusahaan Huating akan memperluas skalanya. Mata Li Tianhao hendak terbang keluar. Li Wenfei mengangguk. Ya, setelah menyingkirkan proyek Chengxi, uang yang tersisa cukup untuk Huating memperluas skalanya, dan diperkirakan akan bersaing dengan grup Li. Apa? Li Tianhao tampak tidak percaya. Saya pikir saya akan menghasilkan banyak uang dengan mengambil 100 juta yuan. Tetapi saya tidak menyangka akan kehilangan uang. Sekarang ini setara dengan kebuntuan dengan Li Ziran. Tampaknya hubungan dengan Ziran harus dilonggarkan. Ye Junlin telah disibukkan dengan urusan grup Junlin selama beberapa hari terakhir. Dia memutuskan untuk mengubah namanya menjadi grup Yunting untuk memperingati Lu Yunting dan menyatakan perang di kamar dagang Suzhou Hangzhou. Tentu saja, ini menghadiri jamuan ulang tahun nenek Li Ziran. Pesta ulang tahun akan datang. Li Wenyuan dan Zhao Yalan secara aktif menyiapkan hadiah. Mengetahui bahwa wanita tua itu percaya pada agama Buddha, Zhao Yalan secara khusus pergi ke kuil terkenal di Suzhou dan Hangzhou untuk mengundang Buddha Giok. Bagaimanapun, dia adalah seorang putri, jadi dia pasti berharap ibunya sehat dan aman. Wanita tua itu mengendalikan keluarga besar Zhao, dan hobinya adalah sastra, barang antik, dan sebagainya. Li Wenyuan secara khusus membeli sepasang kaligrafi dan lukisan asli, yang harganya 300.000 yuan. Li Ziran juga memiliki hadiah, ginseng liar berusia sahabat. Li Wenyuan sangat puas dengan ini, dan pada jamuan ulang tahun, begitu hadiah ini dikeluarkan, dia pasti akan penuh dengan wajah. Dia juga memberitahu Ye Junlin, "Junlin, kamu juga harus menyiapkan hadiah. Lagi pula, ini pertama kalinya kita bertemu, ingat. Pilih yang benar, ambil saja uangnya dengan Ziran." Zhao Yalan memelototi Li Wenyuan. Dia menginstruksikan, "Sebenarnya, Anda hanya perlu memilih hadiah dengan hati-hati, tidak perlu terlalu mahal." Itu benar. Keluarga Zhao adalah keluarga besar, hampir sama dengan keluarga Ye. Barang mahal yang kamu beli sebenarnya dipandang rendah oleh orang lain. Kata Li Wenyuan, "Karena ini adalah nenek Ziran, hadiahnya harus ada." Ibu dan ayah, bolehkah saya bertanya apakah wanita tua itu memiliki hobi khusus? Tanya Ye Junlin. Aku tidak punya hobi khusus, tapi ada kebiasaan buruk. Zhao Yalan segera berkata, wanita tua dan lelaki tua itu suka minum dan merokok, kami tidak akan mendengarkan bujukan apapun. Ye Junlin tersenyum, kalau begitu aku akan menyiapkan rokok dan alkohol untuk wanita tua itu. Apa?
Ye Junlin, jangan main-main, saudara dan saudari, terlebih lagi. Dengan kualifikasi wanita tua itu, jenis tembakau dan alkohol apa yang belum pernah digunakan? Jangan membeli secara membabi buta. Zhao Yalan segera memperingatkan, jangan membelinya sama sekali, kalau itu membuat berantakan. Kata Li Wenyuan, oke, tapi Ye Junlin pasti akan memberikan hadiah. Pasti sesuatu yang belum pernah dilihat wanita tua itu sebelumnya. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat membelinya. Setelah bersiap-siap, semua orang berangkat keesokan harinya. Xiao Qin mengikuti Ye Junlin dan yang lainnya. Meski Li Ziran punya uang itu masih ada di rekening perusahaan. Waktu terlalu sempit, dan Li Wenyuan tidak punya waktu untuk membeli mobil mewah. Mengapa kita tidak naik kereta berkecepatan tinggi bersama-sama, dan kita akan tiba di sana dalam 40 menit. Sebelum masuk ke mobil, Li Wenyuan dan Zhao Yalan merasa lega saat melihat Ye Junlin tidak memegang hadiah. Mereka takut Ye Junlin akan menimbulkan masalah. 40 menit kemudian, tiba di stasiun kereta berkecepatan tinggi kota Jinling, ibu kota provinsi. Li Wenyuan dan Zhao Yalan berjalan di depan dengan penuh semangat. Li Ziran dan Xiao Qin datang berikutnya. Ye Junlin berjalan terakhir dengan barang-barangnya sendirian. Ibu kota provinsi mengadakan KTT Ekonomi Asia baru-baru ini, dan pemeriksaan keamanan di semua stasiun kereta api berkecepatan tinggi dan bandara sangat ketat. Apalagi saat keluar stasiun, pemeriksaan keamanan disiapkan khusus. Di Didi, saat Ye Junlin melewati gerbang keamanan, alarm tiba-tiba berbunyi keras. Tiba-tiba, pintu keluar menjadi kacau. Semua pejalan kaki segera mengelak ke daerah sekitarnya. Personel keamanan semuanya segar dan ketakutan. Pasukan polisi yang mengatur segera bergegas setelah mendengar gerakan itu. Ye Junlin, yang berdiri di gerbang keamanan, tidak masuk ataupun mundur. Sirene terus berbunyi. Tiba-tiba, ratusan pasang mata di sekitar Ye Junlin semuanya terfokus pada Ye Junlin. Bahkan Li Wenyuan dan yang lainnya tercengang. Jangan bergerak. Angkat tangan. Petugas polisi keamanan ini mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, memuatnya dan membidik Ye Junlin. Karena semua barang bawaan telah melewati pemeriksaan keamanan, Ye Junlin tidak membawa apapun bersamanya. Jadi secara tidak sadar, semua orang mengira bahwa benda berbahaya disembunyikan di tubuh Ye Junlin. Apalagi di periode spesial ini, semua orang semakin gugup. Semuanya mengungsi dengan cepat di bawah perintah staf. Semua orang dievakuasi, termasuk Li Ziran. Dengan cara ini, Ye Junlin adalah satu-satunya yang tersisa di pos pemeriksaan keamanan. Apa yang kamu sembunyikan di tubuhmu? Cepat keluarkan. Teriak petugas keamanan dengan gugup. Ye Junlin tersenyum, saya tidak mengambil apapun. Tidak mungkin, alarm tidak akan berbunyi tanpa alasan. Jika Anda menyerahkannya atas inisiatif Anda sendiri, Anda dapat bersikap lunak dan mengurangi kejahatan Anda, Inspektur. Keamanan dibujuk, aku tidak punya barang berbahaya, apa yang harus kuambil? Ye Junlin berkata dengan acuh tak acuh. Dia melangkah keluar dari pos pemeriksaan keamanan selangkah demi selangkah, sambil perlahan menyentuh bagian dalam pakaiannya. Jangan bergerak, diam, angkat tanganmu, jika kamu bergerak lagi, kami akan membunuhmu di tempat. Semua orang mengira Ye Junlin hendak mengambil sesuatu dari pakaiannya dan berteriak panik. Hanya saja Ye Junlin mengabaikannya dan meraba-raba bajunya. Inspektur keamanan dan petugas polisi ini berkeringat dengan cemas. Ini adalah momen paling menegangkan dalam hidup mereka. Ini adalah tantangan besar bagi psikologi setiap orang. Mereka menatap Ye Junlin, tangan yang memegang senjata gemetar. Jika Ye Junlin mengeluarkan item berbahaya, mereka akan langsung membunuhnya. Akhirnya pada saat kritis, Ye Junlin mengeluarkan sesuatu. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat barang itu. Ternyata rokok, dengan sebatang rokok di mulutnya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu gugup? Aku benar-benar tidak membawa barang berbahaya, bisakah saudara itu meminjam api?" Yang Song, kapten tim polisi khusus, yang kebetulan sedang berpatroli di stasiun kereta berkecepatan tinggi, memberanikan diri dan datang ke Ye Junlin,
bakar dia. Pada saat yang sama, Ye Junlin digeledah, tetapi tidak ada yang ditemukan setelah pencarian. Yang Song memberi isyarat, dan dua petugas keamanan wanita berlari. Ye Junlin digeledah lagi. Tidak ada barang berbahaya. Saat inspektur keamanan wanita mengangkat pemindai di tangannya untuk memindai tubuh Ye Junlin. Didi, alarm berbunyi lagi. Pistol di tangan Yang Song diarahkan ke Ye Junlin lagi. Begitu juga yang lain, tegang lagi. Inspektur keamanan wanita terus memindai dan memindai perut, dada, punggung, pinggang, lutut, dan posisi lain Ye Junlin, dan terdengar suara. Dia mengerutkan kening, dan bertanya pada Ye Junlin, "Tuan, tolong lepaskan mantelmu." Ini adalah prosedur normal, dan Ye Junlin pasti mematuhinya. Setelah melepas jaket, saya memindainya, tidak ada masalah. Tapi setelah memindai tubuh Ye Junlin, sirene masih keras. "Buka bajumu, Pak." Hasil yang sama. "Tuan, lepas rompimu." Setelah Ye Junlin melepas rompinya, lebih besar dari semua orang yang hadir tercengang. Karena Ye Junlin memiliki bekas luka silang di punggungnya, termasuk luka pisau, luka pecahan peluru, luka bakar dan sebagainya. Singkatnya, ada bekas luka di sekujur tubuh. Ini mengejutkan untuk melihat. Orang macam apa yang memiliki bekas luka seperti itu? Jelas luka ini adalah luka baru yang menutupi luka lama. Mungkinkah itu seorang prajurit? Sebuah pikiran melintas di benak Yang Song. Xiao Zhang membawa pria ini untuk pemindaian seluruh tubuh. Yang Song menginstruksikan inspektur keamanan, "Datanglah ke ruang pemindaian khusus." Inspektur keamanan menggunakan alat untuk memindai seluruh tubuh Ye Junlin. Segera, pemindaian seluruh tubuh Ye Junlin muncul di komputer. Ketika semua orang melihat dengan jelas, mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Karena ada 13 hulu ledak yang tertanam di Ye Junlin, 3 di antaranya hanya berjarak sangat kecil dari pusat otak, jantung, dan paru-paru, sedikit meleset, benar-benar fatal. 7 lainnya juga bersarang di tubuh dengan pecahan peluru. Untungnya, pecahan hulu ledak ini tidak melukai organ vital dan tidak akan mempengaruhi Ye Junlin sedikitpun. Pada saat ini, Yang Song dan yang lainnya memandang Ye Junlin dengan kagum. Ini tentara China saya, dengan tubuh dari daging dan darah, sebanding dengan para dewa, lindungi tanah Tiongkok. Bahkan dengan begitu banyak luka dan begitu banyak peluru dan pecahan peluru yang menempel di tubuhnya. Masih tanpa cemberut, alasan mengapa setiap orang dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas adalah karena mereka bergerak maju dengan beban yang berat. Kapten Yang, ini ide yang ditemukan padanya. Inspektur keamanan menyerahkan kartu identitas dan kartu perwira militernya kepada Yang Song. Yang Song membuka kartu ID militernya, dan setelah melihat isinya, dia terhuyung ketakutan dan hampir jatuh ke tanah. "Kun, Jenderal Kunlun," ternyata Jenderal Kunlun. Yang Song ketakutan. Mereka tahu tentang kunjungan Jenderal Kunlun ke Suzhou dan Hangzhou akhir-akhir ini. Tak disangka, Jenderal Kunlun datang ke ibu kota provinsi. Saat ini, kendaraan militer melaju dari luar stasiun kereta api berkecepatan tinggi di ibu kota provinsi. Bahkan tentara bersenjata lengkap langsung memblokir tempat itu. Melihat jajaran militer kedua pemimpin tersebut, mereka adalah 2 kolonel senior. Mereka segera datang ke kantor Yang Song. Yang Song gemetar saat melihat kedua orang ini. Apa yang dia harapkan? "Kapten Yang, kan, izinkan saya memperkenalkan diri. Ding Ziyuan dari wilayah militer Jinling." Ding Ziyuan dan Yang Song jelas, dia adalah komandan brigade perang khusus di daerah militer Jinling. Yang Song segera berjabat tangan, "Halo, Brigadir Ding." "Kapten Yang, ini adalah pasukan pribadi Jenderal Kunlun. Kolonel Long Ye, Kepala Legiun Tianlong Brigade Besi Yan Huang, mereka baru saja turun dari garis depan belum lama ini." Ding Ziyuan memperkenalkan. Yang Song berdiri dengan kagum dan memberi hormat. "Kolonel Tatsuno, kamu telah bekerja keras." Karena Yang Song tahu bahwa merekalah yang bertempur di garis depan. Long Ye memberi hormat. "Kapten Yang, kamu telah bekerja keras juga." Long Ye bertanya dengan lantang, "Kapten Yang, ku dengar kamu menahan Jenderal Kunlun." Boom, kepala Yang Song menggelegar.
jika topi ini tertekuk, dia tidak akan berguna. Kuncinya masih belum jelas berbicara secara logis. Itu adalah sosok seperti dewa, dan tangan manusianya pergi untuk mencarinya. Jika itu di zaman kuno, dia akan melakukan kejahatan serius sejak lama. Sekarang hampir sama, tidak apa-apa mereka melakukannya dengan benar. Pada saat ini, Ye Junlin berpakaian dan keluar dari ruang pemindaian. Jenderal Kunlun, tiba-tiba, Tatsuno, Ding Ziyuan, dan petugas lainnya berdiri tegak dan memberi hormat kepada Ye Junlin. Kapten Yang dan yang lainnya juga berkata tanpa daya, Jenderal Kunlun baru saja menyinggung Anda. Tolong hukum dia, ayo pergi. Hukuman, mengapa menghukum, kamu benar, dalam periode khusus ini, harus sangat ketat, Anda tidak dapat berhenti memeriksa hanya karena identitas seseorang ini tidak benar. Kata Ye Junlin, Yang Song dan yang lainnya merasakan air mata mengalir di mata mereka. Dewa Perang Huaxia benar-benar sosok yang seperti dewa. Sebagai prajuritnya, itu harus dibanggakan. Yang Song dapat melihat bahwa Long Ye dan yang lainnya memiliki semacam arogansi. Ini tidak terlihat pada prajurit lain. Tatsuno, apa yang kamu lakukan di sini dengan begitu agresif, Ye? Junlin memandang Tatsuno dengan mencela. Tatsuno segera berkata, Jenderal, saya tidak bermaksud datang ke sini, tetapi saya baru saja mendengar bahwa Anda ditahan, jadi saya segera datang. Ye Junlin menyimpan dokumen-dokumen itu dan berkata sambil mencibir, bisakah aku melakukan sesuatu, hanya pemeriksaan rutin. Cepat dan keluarkan orang-orang dari sini, mengerti, Jenderal. Tatsuno segera memerintahkan penarikan, jangan khawatir, aku akan pergi menemui saudara-saudaraku saat aku bebas. Ye Junlin menarik Long Ye ke samping lagi, dan menjelaskan satu hal. Jangan khawatir, Jenderal, ada begitu banyak hal seperti ini, saya akan mengirimkannya tepat waktu besok Long. Ye tertawa sebelum pergi. Ye Junlin menepuk bahu Yang Song lagi, terus bekerja keras, keamanan internal adalah tanggung jawab Anda. Ketua, kita harus melakukan yang terbaik. Yang Song sangat antusias dan memberi hormat standar militer. Ngomong-ngomong, kamu akan mundur setelah aku pergi, untuk menghindari masalah. Ye Junlin pergi dulu. Ketika mereka keluar, Li Ziran dan yang lainnya lega melihat dia aman dan sehat. Melihat ini, Xiao Qin mau tidak mau berkata, kakak ipar, mereka seharusnya tidak menemukan identitasmu, kan? Bersambung.